Topik saya dalam bingkai materi umum kita, kami ada tiga pembicara, kita ada tiga pembicara membahas mengenai tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berarti daripada teologi. Ini sebenarnya sudah membuat Bapak Ibu marah. Saya harap Bapak Ibu, salah satu penyebab Bapak Ibu hadir di sini dalam Zoom meeting ini bukan karena program doktor juga, tetapi seharusnya marah dengan topik ini. Kok sombong banget sih? Kok absolut banget? Kok picik banget? Nah itu loh, harusnya begitu. Kok picik banget? Kalau boleh sebelum saya presentasi, Bapak Ibu sudah tanya, kenapa? Nggak mampu menahan kemarahan. Kok picik banget sih? Tidak ada lebih penting dan tidak ada lebih berarti daripada teologi. Salah Pak itu. Yang lebih penting berarti Yesus Kristus. Bukan teologi. Ya, itulah sudah mulai marah. Harusnya begitu. Oke. Nah, dalam topik ini saya membahas satu bagian saja. Dan mohon maaf agak cepat ya. Saya membahasnya agak cepat. Mengapa orang Kristen seharusnya belajar teologi? Mengapa? Saya tidak mengatakan mengapa orang Kristen sebaiknya. Oh, seharusnya. Kalau nggak harus, kasihan deh gitu loh. Ini menyangkut kata yang saya tekankan ini. Seharusnya, semestinya. Ini suatu keniscayaan. You are not Christian if you are not study theology. Ini. Kita bukanlah seorang Kristen kalau kita tidak belajar teologi. Nah, saya harap mulai marah. Memang seorang pembicara ini membuat orang semakin marah. Ya, dan kemarahan itu akan terungkap lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke. Mengapa orang Kristen seharusnya belajar teologi? Oke. Kontras dulu Pak ya. Kontras dulu. Orang Kristen tidak tertarik belajar teologi. Kok mau diharuskan? Ini apa tidak kontraproduktif ya Pak Stefri ya? Tema Bapak kok nggak sesuai ya? Bapak itu nggak tahu diri lah Bapak ini. Kenapa? Bapak sudah tahu bahwa orang Kristen nggak tertarik belajar teologi. Mari. Lalu Bapak menyampaikan orang Kristen seharusnya belajar teologi. Saya beritahu, betul. Ada sejumlah indikator orang Kristen tidak tertarik dengan teologi. Satu, minimnya buku-buku teologi di rumah-rumah orang Kristen. Kalau ada pun itu hanya saat teduh, santapan harian. Itu bukan teologi, itu refleksi teologi. Jangan salah paham ya. Saya juga bukan anti. Jadi ada buku-buku saat teduh, dibaca awal perjumpaan dengan Tuhan di hari itu topik-topik devosional. Saya mengatakan itu adalah di ujungnya teologi. Yang kedua, indikator yang kedua, kenyataannya banyak orang tertarik pada khotbah-khotbah tentang kesaksian, solusi mengatasi masalah, sakit disembuhkan, dari 1 menjadi 7, diberkati. Itu tidak salah, tetapi itu merupakan ujungnya teologi. Kasihan ya, kita hanya mau yang ujung-ujung teologi loh. Itu seharusnya seperti yang Pak Dr. Michael katakan. Itu hanya manifestasi daripada berteologi. Nah ya, kita hanya menikmati harumnya teologi dan kita tidak pernah menikmati teologi itu sendiri. Banyak sekarang makanan-makanan yang dikemas hanya menggunakan pengharum. Ya, minuman-minuman itu ya apel batu malang, apel apa, tapi sebenarnya hanya baunya, esensinya saja. Esensinya tidak. Nah, berikut lagi agak cepat ya. Jemaat mencari pengkhotbah untuk menyenangkan. Ya, khotbah-khotbah, cara-cara khotbah mereka suka. Yang jenaka-jenaka, maka itu warkop tutup. Kenapa? Pendeta lebih jenaka dari warkop. Marah dong. Saya harap marah itu. Nah, apalagi isi khotbahnya yang terlalu banyak abul nawas. Bapak Ibu tahu abul nawas? Promising, menjanjikan, you will be, kamu akan, terlalu banyak janji-janji yang melampaui janji Tuhan Yesus. Ya, tidak salah, tetapi not balance. Kenapa? Topiknya tentang janji kamu akan begini, kamu tidak akan kena pisau operasi, kamu tidak akan mengalami masalah hutang piutang, kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Padahal ekor juga bagus, enak rasanya. Apalagi ikan, ekor ikan. Siapa bilang, kalau Bapak Ibu mau ke
Israel kata makan kepala itu Abu Nawas. Ya, tergantunglah mana hobi kita. Nah, sedikit peserta seminar bertemakan teologi, tapi kalau tema-tema bertemakan counseling entrepreneurs, keluarga, nggak salah. Bisnis yang diberkati, oh banjir pesertanya. Tapi kalau temanya, Yesus Allah sejati, manusia sejati, mungkin hanya 2 ekor orang yang hadir. Ya, mari kita jujur bahwa sebenarnya orang Kristen tidak tertarik dengan teologi. Sebenarnya juga mengapa mereka tidak tertarik? Nggak ngerti. Pertanyaan saya, berapa banyak gereja yang secara berkesinambungan mengadakan pemahaman Alkitab? Berapa banyak jemaat yang hadir? Inilah indikator bahwa gereja nggak tertarik teologi. Ya, oke. Akibatnya apa? Ya, saya harap Bapak Ibu makin marah ini. Akibatnya tidak ada pertumbuhan rohani, hanya ada baku tumbuh. Ya. Tidak ada pertumbuhan rohani. Kenapa? Menurut saya, tanpa teologi, nah ini harus ditanya ya. Tanpa teologi, tidak ada pertumbuhan rohani. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti uraian saya berikut ini, mungkin langsung terjawab. Yang kedua, akibat daripada ketidaktertarikan orang Kristen terhadap teologi, kondisi kemiskinan rohani. Pak, tapi mereka semangat Pak, memuji Tuhan, semangat menyanyi. Mohon maaf, maybe psychology needs. Karena tuntutan psikologi. Mungkin juga karena tuntutan sosial. Ya, rame-rame menyanyi, teriak-teriak. Bukan satu kesadaran, because I know God. Saya mengenal Allah. Saya berperasaan, seperasaan dengan Allah. I'm thinking about God and I'm thinking just God's thinking. Sebagaimana Kristus berpikir. Mungkin tidak begitu. Ya, tapi saya beritahu. Yang ketiga, tidak memiliki senjata di medan perang. Ya Pak, kita punya Alkitab. Betul, amin. Tetapi Alkitab itu harus dipahami secara teologis. Alkitab tidak mungkin dipahami secara psikologis, secara antropologis, secara sosiologis, secara psikologis. Alkitab must be understood dengan pikiran teologis. Absolut. Nah, ini yang seharusnya membuat Bapak Ibu marah. Ya. Tidak mungkin memahami Alkitab. Karena itu orang-orang yang pandai, sarjana, master, doktor, dibilang antropologi, sosiologi, matematika, fisika, kimia, membaca Alkitab, omong kosong. Ya, they know the Bible according to their background study. Ya, pasti mereka membaca dengan kacamata keilmuan mereka. Sorry, Bible must be understood, must be read dengan kacamata teologi saja, tidak yang lain. Tidak yang lain. Nah, akhirnya yang kedua, akibat yang ketiga, yang keempat apa? Ya, tidak heran gereja orang percaya makin serupa dunia. Kenapa? Nggak berteologi ya. Lebih banyak mengadopsi ilmu-ilmu yang dianggap useful, ilmu-ilmu yang dianggap berarti berguna untuk gereja, untuk pelayanan. Nggak salah, sebenarnya tidak salah. Tetapi mengabsolutkan itu satu kesalahan besar. Yang kita perlu absolutkan yaitu teologi, beralkitab dengan berteologi. Akibatnya pengaruh dan peran gereja orang percaya kurang. Dan saya menyimpulkan bahwa dunia lebih mempengaruhi gereja daripada gereja mempengaruhi dunia. Nah sekarang kesimpulan awal. Mengapa orang Kristen tidak tertarik belajar teologi? Jawabannya, tidak ngerti arti teologi. Mengapa orang Kristen tidak mengerti teologi? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Tuhan Yesus dalam teks yang kita baca demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. How to understand the Bible, or mungkin lebih tepat kata scripture than Bible. Bible is American word, tetapi scripture itu lebih ecclesiastical. Maka how to understand the scripture and holy scripture. Tidak ada cara lain selain satu-satunya. We must study theology. We must study theology so that we can understand the meaning and the meaning of the text. Without study theology, no one, tak seorang pun yang bisa mengerti Alkitab. Kecuali hanya mengerti di permukaan. Nah,
pengertian teologia menurut Alkitab. Matius 6 ayat 10. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah arti teologia. Jadilah pikiranmu di bumi. Jadilah pikiranmu. Let your thought, Lord, be done in my mind, in my heart. Jadi teologia itu yaitu bagaimana menerjemahkan kehendak Allah dalam pikiran kita, dalam aksi kita, dalam tindakan kita, dalam peran kita. That's the meaning of theology. Bagaimana membuat pemikiran sorgawi itu membumi. Bagaimana membumikan sorgawi. Bagaimana membumikan sorga. Itulah teologi. Teologi adalah usaha untuk menerjemahkan kehendak Allah, pikiran sorgawi di bumi, di segala bidang kehidupan. That's the meaning of theology. Teologi bukan hanya main-main ayat, bukan hanya menghafal ayat. Ya, itu setan hobinya menghafal ayat. Tapi setan tidak tertarik belajar teologi. Jadi ada temannya setan. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dalam banget. Tapi nggak diselidiki. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita melihat, oh betapa alangkah, betapa dalamnya pengetahuan. Memang tak terselidiki. Tak terselidiki. Bukan berarti nggak menyelidiki. Tetap menyelidiki. Tapi memang unreachable. Tak mampu terjangkau. Too deep, terlalu dalam. That's why we need Holy Spirit to menolong kita untuk mengertinya. Tapi Roh Kudus pasti membuat kita mengerti melalui belajar. Tidak ada Roh Kudus menggunakan orang malas. Tidak pernah Roh Kudus menggunakan orang tak belajar. Roh Kudus pasti menggunakan orang belajar. Itu roh kuda yang menerima pengertian tanpa belajar. Itu roh kuda, bukan Roh Kudus. Nah, Efesus pasal 5 ayat 19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa arti teologi? How to understand God's will. Itulah teologi, memahami kehendak Tuhan. Usahakan, harus usaha. Dr. Michael sudah menekankan, memang harus berusaha. Belajar itu berat, belajar itu tidak. Jangan kayak mongol ngomong, kok ribet? Jangan ribet. Saya anti dengan ketidakribetan. Hidup itu ribet. Siapa bilang hidup itu tidak ribet? Itu semua karena pengaruh spirit zaman sekarang membuat, ya jangan ribet lah, dibuat mudah gampangan, akhirnya kapasitas berpikir manusia bersembunyi di balik nggak ribet. Akhirnya apa? Kan tidak maksimal peran. Kata ribet ini hati-hati. Artinya begini, jangan ribet. Itu saya anti dengan kalimat itu. Anti. Hidup apalagi untuk Tuhan harus ribet dong. Masa mau happy ya dengan Tuhan? Di mana perjuangan dan pengorbanan kita kalau kita bilang, mari kita melayani Tuhan dengan tidak perlu ribet. Saya melawan kalimat ini. Harus ribet. Ya, studi itu harus ribet. Kenapa? Berat kan? Berjuang, bertarung kok studi. Bagi saya demikian. Saya melawan spirit zaman yang membuat semuanya take easy. Oke, happy ya. Happy ya. Jangan ribet. Tinggal bayar dengan kredit card. Semua kredit. Akhirnya sekarang banyak anak muda penipu. Kenapa? Gunakan kredit card tetapi tidak income. Dikejar-kejar bank semua itu. Berapa banyak anak muda Kristen dikejar bank? Kenapa? Karena take easy. Semua kemana-mana ke Starbucks bayar dengan kredit card. Tapi nggak ada income. Kenapa? Kenapa nggak ada income? Nggak ada struggle. Kenapa nggak ada struggle? Nggak ada hati. Kenapa? Termakan zaman. Nggak usah ribet. Setan itu pasti setan. Nggak saya lawan betul. Nah, teologi adalah sesuatu usaha untuk mengenal kehendak Tuhan. Tentu melalui mempelajari Alkitab. Tidak pernah kita berteologi di luar Alkitab. Itu teologia. Teologia hanya based on the Bible and from the Bible. Talking about the Bible. Everything about Bible. Ya, karena Bible itu pikiran Tuhan.
Bible itu kehendak Tuhan. Bible itu hasrat Tuhan. Bible itu adalah passion Tuhan. Bible itu adalah likeness Tuhan. Bible itu segala-galanya. So, don't do theology anything, apapun tanpa Bible. Oke? Dari teks di atas maka kita menyimpulkan, maka tidak berteologi sama dengan orang bodoh. Sudah terjawab tema kita. Kan? Tidak berteologi bodoh. Tapi cerewet di mimbar. Tapi cerewet ngomong tentang Tuhan. Tapi sebenarnya nggak tertarik belajar. Maka itu orang bilang begini, untuk apa belajar teologi? Yang penting melayani. Kasihan sekali. Nggak apa-apa lah, jangan dibantah. Oh, hanya begitu dia. Nah, Kolose pasal 1 ayat ini. Kan Bapak Ibu sebagian besar kan dari Pentakosta. Kan lebih takut kan kalau saya membaca banyak ayat. Oh. Ini biar Bapak Ibu marah gitu. Maka saya banyak baca Alkitab dulu ya. Ada penjelasan. Saya masih punya waktu. Kolose 1 ayat 9-12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Dalam bahasa Inggris, all wisdom and spiritual understanding. Coba bukalah. Buka Alkitab in English. Spiritual understanding. Ini menarik saya kata ini. Ini spiritual understanding. All wisdom, menerima all wisdom and pengertian yang benar. Dalam bahasa King James Version, dalam terjemahan-terjemahan yang lain, itu digunakan istilah spiritual understanding. Nah, menarik. Spiritual understanding untuk apa? Untuk mengetahui, untuk berteologi. Untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang saya artikan, itulah teologi. Teologi, what is the meaning of theology? Theology is how to understand God's will perfectly. And that's why, karena dengan berteologi, hidupmu layak loh Bapak Bu. Sehingga hidupmu layak. Kalau hanya baca-baca ayat-ayat Alkitab, saya juga tidak anti. Tapi kalau bertahun-tahun hanya hafal ayat. Amin. Pegang ayat. Tapi nggak pegang pengertian dari ayat tersebut. Akhirnya muncullah kelompok Kristen fundamentalis. Hanya berjuang tapi di kulit. Harus mengerti yang bahasa kerennya, isi hati Tuhan. Oh, itu bahasa keren ya. Isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu ada pada understanding of the text, Bible text, kan? Nggak mungkin tanpa belajar teologi, impossible and important. Saya mengatakan, nggak mungkin mengerti, nggak mungkin tanpa belajar teologi. Mengetahui kehendak Tuhan kok nggak belajar, itu omong kosong. Mengetahui kehendak Tuhan ya must study. Dan studinya bukan sembarang study, harus according to the curriculum. Supaya teratur, tersusun cara berpikir yang sesuai dengan keteraturan kebenaran. Kebenaran itu teratur. Harus dipelajari secara teratur. Untuk mempelajari secara teratur, kurikulum. Kan begitu. Bukan sembarang belajar. Haleluya, pokoknya. Nggak bisa. Harus teratur. Kebenaran itu adalah perfect, sempurna. Dan di antara kesempurnaan itu ada unsur teratur. Ya, teratur. Keteraturan ini tidak mungkin didekati dengan ketidakteraturan. Keteraturan kebenaran itu harus didekati dengan keteraturan kurikulum. Tahu urutan belajarnya, dosen juga memfasilitasi cara berpikir teratur tentang kebenaran. Oke. Sehingga buahnya apa? Hidupmu layak, memberi buah. Wow, ini coba saya memberikan highlight, memberikan underline, warna hijau ya. Hidupmu layak, memberi buah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, dikuatkan, mengucap syukur. Itu garis besar dari buah berteologi. Orang berteologi hidup layak, itu yang pertama. Maka itu orang yang tidak berteologi tidak layak hidup. Dan tidak layak hidup di hadap dua hal. Tidak layak hidup. Kenapa? Tidak berarti hidupnya hanya menghabiskan waktu-waktu. Walaupun dia menteri, walaupun dia gubernur, walaupun dia orang Kristen yang adalah pekerja gereja. Tapi kalau nggak berteologi, bagi saya sia-sia hidup. Kayak orang nanti sama dengan orang-orang ateis. Aktif, ilmuwan, pandai, sosial sekali, membantu orang. Lalu terlibat juga mungkin dalam gereja, kan?
Boleh saja, tetapi tidak hidup layak di depan Tuhan. Hidup layak di depan Tuhan hanya dengan berteologi. Marah dong. Saya menunggu kemarahan Bapak Ibu lewat pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bapak Ibu nak marah, berarti kita sudah langsung wisuda aja Pak Joni Mamangke. Langsung wisuda. Nah, enggak usah kuliah. Kenapa? Sudah amin gitu. Oke. Mari kita pertanyaannya. Pernyataan. Keharusan belajar teologi ditemukan pada arti dan peran teologi. Ya, bahkan begini. The necessity and the significance of learning theology yaitu ditemukan pada meaning and role, arti dan peran teologi. Arti teologi. Ya, saya pikir nanti saya akan memberikan materi dalam bentuk video kepada Bapak Ibu after ini. Saya akan kirimkan melalui Pak James dan Pak Michael. Ya, bukan hal yang baru. Secara etimologi, teologi berasal dari theo and logos. Theos berarti Allah, logos artinya perkataan atau pikiran, alasan, hikmat. Pikiran Allah. Teologi itu pikiran Allah. Ya. Sehingga secara harafiah, teologi itu berarti perkataan dari Allah, amin. Pikiran dari Allah. Wow, Bapak Ibu, kalau hanya belajar pikiran manusia, miskin kali kau dan bodoh kali kau, hanya ahli PhD, doktor geologi, doktor psikologi. Kalau orang Kristen hanya begitu, kasihan sekali menurut saya. Dia hanya memiliki pikiran-pikiran ciptaan Allah. Dia tidak memiliki pikiran tentang Allah. Dan sebagainya. Oke. Tentu pikiran dan perkataan yang dimaksudkan oleh Allah itu yang diwahyukan hanya di dalam dan melalui Alkitab. Sehingga teologi adalah suatu pemikiran atau perkataan atau refleksi mengenai Allah dari Allah, oleh Allah dalam Alkitab. Allah itu subjek teologi dan Alkitab itu objek teologi. We study theology from the Bible. Itu namanya objek teologi, yaitu Alkitab. What we study sebenarnya bukan kita yang study. Allah belajar di dalam, Allah mengajar kita, Allah sebagai subjek studi. Dengar baik-baik. Allah sebagai subjek studi. Kita tidak bisa mempelajari Allah. Allah bukan objek studi. Saya mempelajari Allah. Tekanan darahnya Allah apa? Hemoglobinnya apa? Allah. Lalu apa? Tidak ada itu. Itu omong kosong. Allah yang mengajar kita. Dia subject of study. Dia subjek. Why? Dia yang membuat kita mengerti. Dia yang membuat kita energi. Dia yang membuat kita berdinamis dalam studi. Dia yang membuat kita melakukan firman-Nya. Sorry to say, bukan kita yang melakukan firman-Nya, tapi Dialah yang melakukan firman-Nya. Coba ya, saya mengatakan mungkin Bapak Ibu akan tergoncang imannya. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini kok sombong banget loh, yo. Sombong banget tuh. Bagi saya, kehendak Tuhan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Masa kehendak Tuhan dilakukan oleh ciptaan? Nah, mulai berpikir ini baru nafas sedikit program doktoral lah. Sedikit nafas program doktoral. Siapa yang bisa melakukan kehendak Tuhan? Manusia bisa melakukan? Enggak bisa. Selain tidak bisa, nggak layak, nggak pantas. Yang melakukan kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan ya Tuhan sendiri gitu loh. Yang melakukan kehendak Tuhan sendiri. Namun dia menggunakan alat-alatnya. Ya, saya insya Allah alatnya Tuhan. Sehingga dia melakukan kehendaknya lewat si Stefri gitu loh. Arti teologi secara tadi ini ya. Ini arti teologi secara etimologis. Nah, sekarang arti teologi secara teoritis. Ini di buku saya. Buku yang saya tulis mungkin 17 tahun yang lalu. Tetapi saya review masih ada kekurangan. Nah, bisa difoto lah. Teologi adalah suatu aktivitas iman orang percaya. Jadi aktivitas iman, bukan aktivitas orang percaya. Setiap kata saya itu dengan sadar mengantisipasi penyesatan dan penyelewengan. Dan saya dengan ketat ya. Teologi suatu aktivitas iman. Ya, di faith activity of the believer, orang percaya. Untuk apa? Mempelajari Alkitab.
dengan sikap dan kerinduan mengalami kemurahan Allah yang memungkinkannya dapat mengenal pribadi dan karya Allah dalam hubungan dengan semua ciptaannya, khususnya manusia. Jadi dengan semua ciptaan, kita berteologi juga dengan binatang-binatang. Belum ada yang garap teologi anjing. Teologi anjing Nado, anjing Medan, belum ada yang garap. Itu tidak boleh, jangan hanya makan anjing, jangan hanya pelihara anjing. Harus berteologi tentang anjing. Mengapa Allah menciptakan anjing? Untuk apa anjing itu? Bukan hanya untuk dimakan, bukan hanya untuk hiasan, dan bukan hanya untuk pemuasan pelihara anjing di apartemen. Ya, ini Bapak Ibu, sampai kita mati dan 7 kali mati, kita 7 kali mati, kita tidak akan pernah tuntas berteologi. Karena wilayah studi teologi itu unlimited. Ya. Nah, lanjut. Dan mari kita berteologi dengan harapan terjadi perjumpaan, persekutuan dengan Dia. Kita belajar semut, kita belajar pohon, daun, bukan demi pohonnya, bukan demi daunnya, bukan demi anjingnya, tapi demi pencipta anjing, pencipta pohon. Supaya terjalin persekutuan, perjumpaan. Saya mempelajari anjing, bukan menjumpai anjing. Saya menjumpai Tuhan lewat mempelajari anjing, menurut Alkitab. Begitu loh berteologi. Dan bukan hanya jumpa, bersekutu sampai satu kutu. Kutunya Tuhan datang ke kita gitu. Kenapa? Karena sekutu. Maka ada satu kutu. Kutu Tuhan menjadi kutu saya. Jangan kutu kita menjadi kutu Tuhan. Itu kurang ajar. Nggak bersih. Kutunya Tuhan menjadi kutu saya. Dan saya mengatakan ini berkatnya itu lebih daripada harta Indonesia. Kutunya Tuhan. Sudah mulai gila kita? Kalau Bapak Ibu sudah mulai gila, tanda-tanda kita sudah mulai berteologi. Kalau enggak gila, enggak akan ada teologi. Oke ya. Nah, lalu menghasilkan perubahan. Ini. Dan perubahan yang mendasar itu adalah perubahan worldview. Bukan perubahan apa? Perubahan yang paling mendasar adalah perubahan worldview. Lalu terungkap pada kemajuan ke arah kedewasaan. Sehingga dapat berespon secara bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Menjadi alat misinya di dunia. Dengan tujuan tertinggi berteologi demi kehendaknya terlaksana bagi kemuliaannya. Ini definisi saya yang saya susun selama sekian tahun, 18 tahun mungkin. Masih banyak kekurangan, saya ubah lagi. Dan saya tahu saya mungkin saat ini, ya oke lah, ini definisi. Belum ada seorang pun yang mendefinisikan teologi seperti ini. Belum ada. Paling definisi setan begini. Ini definisi setan ya. Yang banyak membuat orang kesetanan. Yaitu teologi adalah ilmu tentang Allah. Nah ini setan. Ini pikiran setan. Ilmu tentang Allah. Masya Allah. Ini kok Allah kok diilmu-ilmukan gitu loh. Memenjarakan Allah dengan ilmu. Itu teologi Plato. Itu rumusan Plato. Tetapi saya heran. Beberapa sarjana, master, doktor Indonesia masih merujuk pada definisi Plato. Teologi adalah studi tentang Allah. Kita nggak bisa mempelajari Allah, Bapak Ibu. Kok sombong banget gitu loh. Mempelajari Allah. Who you are? Siapa kamu? Siapa saya? Siapa Stefri? Kamu mempelajari Allah. Kurang ajar betul. Pasti ini pikiran setan. Kita mempelajari Alkitab. Bukan mempelajari Allah. Masya Allah. Itu harus. Kita mempelajari Alkitab. Tentang Allah. Tapi tidak mempelajari Allah. Ya, tidak mempelajari Allah. Maka itu orang yang mempelajari Allah akhirnya menghasilkan Allah kadarnya. Dan akhirnya Allah wa'alam. Terakhir alama. Itu loh. Jadi kalau orang mempelajari Allah, itu hasilnya 3. Allah kadarnya. Amin. Yang kedua Allah wa'alam. Dan terakhir menyesal. Alama. Akhirnya pindah ke agama lain. Kenapa? Alama. Banyak salah dalam Alkitab. Kenapa? Karena salah. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang mempelajari tentang teologi secara etimologi. Yang kedua teologi secara teoritis. Dan belum ada seorang teolog yang mendefinisikan teologi seperti yang saya definisikan ini. Bukan kebanggaan. Melainkan tantangan. Ayo
buat definisi sendiri. Buat definisi sendiri. Nah, lalu selanjutnya, saya mendefinisikan secara praktis teologia Kristen siapa? Teologia adalah mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Siapa lagi yang mengatakan bahwa teologia itu kampungan? Karena itu berarti begini, boleh jadi banyak orang berteologia tanpa sadar. Mereka mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan sifat-sifat Allah, dan melakukan kehendak Allah. Ya, orang mungkin tahu lah. Mereka sebenarnya berteologia, tapi nggak ngerti gitu loh. Bahwa mereka sedang berteologia. Itu sama dengan monyet. Monyet makan pisang, tapi nggak ngerti kandungan vitamin pisang. Itu monyet. Apa nak marah Bapak ya? Monyet. Jadi banyak orang Kristen gaya monyet, ya. Makan pisang, tapi nggak ngerti kandungan pisang. Pokoknya kenyang. Orang Kristen, haleluya, mengenal Allah, nggak ngerti gitu loh. Kandungan-kandungan tentang Allah dalam Alkitab nggak ngerti. Tapi ya ibadah, menyanyi, bahkan mungkin berkhotbah juga, tapi nggak ngerti. Itu kayak monyet. Monyet itu makan pisang, dia kupasnya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau 4 kali bukan monyet. Coba perhatikan. Ada sempat nggak memperhatikan monyet membuka pisang? Pasti 3. 1, 2, 3. Kalau 2 kali, lebih hebat dari monyet. Kenapa? Kelaparan. Langsung 2 kali saja, kelaparan. Kalau 4 kali buka, 1, 2, 3, 4. Pertama, enggak kelaparan. Yang kedua, mungkin manusiawi. Tetapi pada waktu monyet makan pisang, saya mau tanya, dia ngerti enggak vitamin-vitamin apa yang terkandung dalam pisang? Dia enggak ngerti enggak? Enggak ngerti dia. Itulah orang berteologia, tapi enggak ngerti gitu loh. Dia sebenarnya memuji Tuhan. Itu berteologia sebenarnya. Dia sebenarnya melayani Tuhan, tapi berteologia. Tapi they don't know. Ya, teologi itu singkat saja begini, lewat lagi ya. Karena saya mau strict dengan waktu. Kalau mau di buku saya yang ke-14, saya mendefinisikan ini. Belum ada yang juga saya melihat rujukan. Belum ada. Teologi itu adalah bahasa komunikasi manusia dengan Allah. Tidak ada bahasa komunikasi manusia dengan Allah yang lain selain teologi. Nah, Bapak Ibu berdoa, apa bahasanya? Harus bahasa teologis. Jangan seenaknya ngatur Tuhan. Tuhan, kita mau ngana inga ya. Itu bukan teologis tuh. Teologis. Bahasa teologi kita itu bahasa Alkitab. Apa yang kita pahami dari Alkitab, kita komunikasikan kepada Allah. Lord, I know I'm not worthy. Saya tahu Tuhan, saya nggak layak. Terlalu kecil hidup saya di dunia ini. Dan saya tidak punya cahaya sedikit pun. But if you allow, jika engkau mengizinkan, bercahaya lewat saya, marilah Tuhan. Bercahayalah lewat khotbah saya nanti besok di gereja. Ini kan doa teologis, Bapak. Ya, ini contoh doa teologis. Jangan doa begini, Tuhan terima kasih, Tuhan saya lapar, dan ada makanan di depan kami, ada pangi, ada apa semualah. Dan kami tahu ini berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ini hanya ritual. Janganlah doa makan itu terus dari 30 tahun yang lalu, doa makan sama terus. Itu apa artinya? Enggak berteologi ya. Kalau bisa doa makan, enggak ada hafalan doa makan. Setiap kali doa itu, misalnya ya, 100 kali doa dalam setahun, maka 100 bentuk doa yang lain. Itu namanya kita berteologi. Ya. Kenapa? Sekali lagi, teologi itu bahasa komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak ada bahasa yang lain. Karena memang Allah manusia diciptakan untuk berteologi. Ini kalimat saya. Human being ya diciptakan, was created by God for doing theology. Bukan hanya bekerja. Mohon maaf ya, terlalu rendah banget kalau hanya berkata manusia diciptakan untuk bekerja. Amin. Tetapi tidak absolut. Manusia diciptakan untuk berteologi. Kenapa? Dengan berteologi dia bisa bekerja. Orang bekerja tanpa teologi kan ateis. Betul? Orang berteologi bekerja tanpa teologi kan ateis. Kenapa? Karena teologi itu mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Itulah teologi. Oke, yang kedua.
Teologi adalah kebutuhan utama manusia. Makanan pokok manusia itu apa? Teologi. Maka tidak ada yang lebih penting dari teologi. Tidak ada yang lebih significance dari teologi. Karena ini makanan utama kita. Apanya? Mengenal Allah. Itu makanan utama. Kata Kristus, iya. Yang utama, aku mengenal Bapa. Yang utama, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jesus said like that. Kan betul toh? Tidak ada maka itu. Kalau teologi itu makanan utama Kristus, lah masa orang yang percaya pada Yesus makan yang lain, makan anjing utamanya. Enggak, makanan utama kita orang percaya yaitu yang dimakan oleh Kristus. Jangan berkata I believe in Christ, but Christ makan A, kita makan Z. Itu omong kosong, terlalu banyak omong kosong gereja-gereja di dunia ini. Ya, apa yang dimakan oleh Kristus yaitu kehendak Allah. Maka dan itu berkenaan dengan teologi, dan itu makanan utama orang percaya. Oh, tidak ada yang lain. Yang lain semua hanya pelengkap. Maka nasi itu makanan fortier, bukan tertier, bukan sekunder lagi. Fortier. Ya. Apalagi hubungan seks itu apa? Itu bukan makanan utama. Itu makanan fortier. Ya. Perlu ada kajian, Pak Salmio. Coba pikirkan ya. Perlu ada tulisan tentang teologi hubungan seksual. Jangan hanya hubungan seksual, tetapi nggak teologis. Pertama, nggak berkenan pada Tuhan. Yang kedua, kayak anjing saja atau kayak orang-orang lain. Harus dalam hubungan itu ada. Maka itu nggak usah bisa. Orang Kristen jangan bercerai, jangan berzina. Kenapa bisa? Karena nggak semuanya itu karena berteologi. Orang berteologi nggak sempat. Nggak sempat. Bukan nggak mau, nggak sempat. Ini penting juga ya. Ya, masih banyak. Bapak Ibu, arena studi teologi terlalu kaya. Teologi adalah berhubungan dengan tujuan tertinggi manusia. Tidak ada tujuan tertinggi. Maka itu orang-orang hidup tanpa tujuan tertinggi. Hanya tujuan tinggi. Ya, bagi saya melayani Tuhan bagian daripada tujuan Tuhan. Tapi tujuan tertinggi kita yaitu berteologi. Apanya? Mengenal Allah, tujuan tertinggi. Mengalami Allah, tujuan tertinggi. Bersekutu dengan Allah, tujuan tertinggi. Menjadi serupa dengan Allah, tujuan tertinggi. Melakukan kehendak Tuhan, tujuan tertinggi. Gak ada yang lain. Ya. Stanley Granz menulis teologi demikian. Teologi seek to discover answer to the ultimate questions. Teologi adalah upaya mencari untuk menyingkapkan, menjawab pertanyaan yang tertinggi. Pertanyaan tertinggi di dunia ini hanya dapat dijawab oleh teologi, bukan oleh sains. Sains tidak mungkin menjawab pertanyaan tertinggi. Only theology who answer, which answer the highest question. Ya. Yang terpenting, terutama, tertinggi, tujuan manusia memuliakan dan menikmati Allah. Itu yang tertuang dalam Katekismus Westminster kecil. Apa tujuan tertinggi manusia hidup? Yaitu tujuan tertinggi manusia hidup yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Banyak orang hanya bilang memuliakan Allah. Enggak, menikmati Allah. Saya sebagai ayah, kepengen anak-anak saya menikmati keayahan saya. Begitu Dr. Michael ya. Banggalah kita orang tua kalau anak-anak menikmati keayahannya. Benar. Kalau anak-anak bisa menikmati keayahan saya. Wah, thank you Papa. Saya bangga menikmati keayahanmu. Ya, begitu loh. Tuhan suka menikmati kealahannya itu. Itu yang paling penting. Bukan soal rajin menginjilan. Rajin penginjilan itu baru manifestasi daripada menikmati kealahan Allah. Nah, lalu saya tanya, memuliakan Allah itu apa? Menyanyi. Itu monyet. Memuliakan Allah itu bukan hanya menyanyi. Tetapi
sampai sedetil-detil hidup kita. Sampai sedetil masak makanan untuk keluarga. Itu memuliakan Allah loh, Bapak Ibu. Maka itu jangan keasinan. Dan jangan babi guling terus. Itu kan bukan memuliakan Allah, membunuh keluarga Allah. Nah begitu, membunuh keluarga Allah. Dengan apa? Pokoknya mamanya itu mama masak masakan yang enak. Hari ini babi guling. Ya, besok itu kambing, sate kambing. Hari Jumat kita yang tak guling. Nah, silakan. Itu enggak teologis, Bapak Ibu. Pokoknya yang teologis itu juga mestinya yang saintis gitu loh. Nah, saya menulis sejumlah artikel jurnal, menulis buku tentang hubungan teologi dan sains. Oke, nantilah kita kuliah ya. Harus kuliah, Bapak Ibu. Hanya 2,5 tahun, 3 tahun itu langsung dokter. Tapi kuliah sungguh-sungguh supaya waktu masuk di sorga, Petrus saya, Dr. Stefri? Oke, masih masuk. Ini kamu nggak dokter ini. Kamu hanya simsalabim. Ya, kamu boleh masuk tapi dokternya ditinggal di luar ya. Apa artinya? Nggak layak gitu loh. Ini bahasa saya nggak layak bercanda. Nggak layak studi. Satu indikator seorang terdidik itu harus disiplin. Mau selesai nggak selesai, berhenti. Itulah orang bermoral. Ini sekaligus juga. Nah, teologi adalah worldview. Cara pandang. Mamma mia ini. Teologi itu cara pandang. Bukan hanya sekedar cara pikir. Cara pikir rendah. Mindset. Teologi mindset. Rendah gitu loh. Cara pandang itu apa? Wow, ini seperti skop. Cara pandang Tuhan. Worldview Tuhan. Ya. Yang membedakan antara teisme, ateisme, panteisme, panenteisme. Oh, itu berbicara global, mendasar juga. Nanti kita kuliah, harus kuliah. Terus ya, saya lewat saja. Yang kelima, teologi adalah hubungan intim dengan Allah. Seperti suami istri. Hubungan intim. Dan yang terakhir, teologi adalah keindahan yang tiada taranya. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, saya kembalikan.